Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan para siswa semua, khususnya sekarang ini materi di kelas 10 ya, kelas 10 mata pelajaran BTQ. Mungkin sebelumnya sudah kenalan ya, sudah di mat sama ya, sudah kenal. Kebetulan saya di kelas 10 ini megang BTQ. BTQ bagi yang belum tahu, yang belum paham, itu mata pelajaran baca tulis Al-Quran yang benar diharapkan mampu ke depan kalian bisa membaca Al-Quran dengan lancar ya, sesuai tajwid, dan menulisnya juga bisa lancar ya, bisa nulis bahasa Arab. Atau yang paling nanti saya tekankan ya ini, kalian mampu membaca Al-Quran dengan tartil yang sesuai tajwidnya. Baik, banyak sekali keunggulan atau keutamaan bagi orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik tentunya, karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam, salah satu kitab suci ya, kitab suci bagi umat Islam, umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Yang jelas apabila kita membaca Al-Quran bifahmin au bighairi fahmin, baik faham atau tidak faham bacaan Al-Quran, itu merupakan ibadah, dan Allah akan tentu ya pasti akan memberikan pahala kepada kita. Di samping itu ada sabda Kangjeng Nabi Muhammad, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Qur'an ya, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya nanti di yaumul qiyamah menjadikan syafaat untukmu. Ya, Al-Qur'an, ketika orang membaca Al-Qur'an diharapkan insyaallah nanti di akhirat menjadi syafaat. Apa syafaat? Syafaat yakni pertolongan ya. Kita tahu bahwa manusia atau kita semua pasti melakukan dosa, mempunyai banyak dosa ya, yang diharapkan nanti Al-Quran ini adalah sebagai syafaat untuk kita. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum dimulai saya harapkan kalian punya wudu dan memegang Al-Quran ya, pegang Al-Quran, sudah punya wudu tentunya. Untuk hari ini yaitu disimak surat Al-Fatihah. Nanti bacaan yang seperti apa, kemudian Al-Quran itu untuk apa, dan kegunaannya dan lain-lain. Silahkan Al-Qurannya dibuka, surah Al-Fatihah. Dilihat pada surah Al-Fatihah dari atas ya, ini Bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Itu pakai nadanya nada ros ya. Sekali lagi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Itu silakan kalian baca ya, baca ya terserah baca berapa kali sekarang ya. Kemudian setelah dibaca ada tugas untuk kalian yang nanti ya tidak perlu dikumpulkan ya, nanti kapan-kapan saya nilai ya. Jadi tapi pengerjaannya harus hari ini, dikasih nama, tanggal ya, kemudian kelas ya, tentunya kelas 10. Tugasnya yaitu menulis Al-Fatihah, tetapi ditulis juga hukum tajwidnya ya. Saya yakin di MTS-nya atau SMP-nya atau di pengajian di rumah kalian sudah belajar tajwid ya. Karena belajar tajwid adalah suatu kewajiban bagi orang yang hendak mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Ya. Mempelajari Al-Qur'an tentu wajib kifayah fardhu ain, tetapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid yakni fardhu ain ya. Dari belajar tajwid itu fardhu kifayah, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu fardhu ain. Artinya kalau orang yang tidak membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwidnya, tentu dia akan berdosa. Ya, bukan mendapat pahala, tapi dia malah mendapatkan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Silakan nanti kalian tulis dari ayat pertama bismillah. Nah, contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi di garis bawah itu lafaz Allahnya sebelum Allah itu ada lafaz kasroh. Oh, itu apa tajwidnya? Oh, ini tarqiq. Kenapa alasannya? Adalah lafzul jalalah sebelumnya berharakat kasroh. Sudah gitu aja alasannya. Kemudian di depannya Ar-Rahman, di garis bawahi di bawah. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya yaitu alif lam syamsiyah. Kenapa ada al bertemu dengan ro? Nah, gitu ya. Ya kan, tugasnya seperti itu sampai ke ayat ke-7. Jadi ditulis satu ayat dulu, di bawahnya ditulis hukum tajwidnya. Kemudian ayat kedua tulis dulu bawahnya hukum tajwid. Atau boleh di pinggirnya deh. Ya terserah ya, di mana saja, yang jelas di garis bawahi yang ingin kalian jabarkan tajwidnya. Kemudian tulis ayat berikutnya. Nah, itu tugasnya untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ya. Pelajaran BTQ kelas 10 Madrasah Aliyah As-Sahih. Ya, sekali lagi silakan tugasnya dicatat, dikumpulkan, tidak difoto dan tidak dikirim, nanti saja kapan-kapan, tetapi sekarang tulis tanggalnya, nilainya pasti saya nilai ketika masuk atau nanti ada pengumuman berikutnya dari saya. Ya, cukup sekian mata pelajaran BTQ pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk seperti biasanya ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.